Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai metamorfosis. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alif Zulfikar Al-Hikam dengan NIM 11820600012 sebagai pemateri kedua, dan juga ada Anissa Hardiani Pratiwi dengan NIM 11820600017 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Delima Nurcayati Fajrin dengan NIM 11820600023 sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketiga. Dan untuk yang pertama ini ada mengenai metamorfosis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani yaitu Greek atau meta yang artinya diantara, sekitar, setelah, dan morphe bentuk, osis bagian dari. Metamorfosis juga merupakan perubahan bentuk selama perkembangan post-embrionik. Atau bisa dibilang metamorfosis ini adalah suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologi setelah dilahirkan atau menetas. Proses ini melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis metamorfosis. Jenis-jenis dari metamorfosis ini ada dua, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini merupakan metamorfosis yang melewati dua tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa, kemudian lanjut menjadi hewan dewasa. Biasanya metamorfosis ini terjadi pada serangga seperti capung, belalang, jangkrik, dan lainnya. Di sini kita bisa lihat ya, ada contoh dari proses metamorfosis tidak sempurna. Dari telur langsung menjadi larva, terus langsung menjadi dewasa. Nah, ini merupakan contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada metamorfosis sempurna. Nah, untuk metamorfosis sempurna ini melewati beberapa tahapan, mulai dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Contoh dari metamorfosis sempurna ini terjadi pada katak dan kupu-kupu. Nah, di samping sini ada gambar dari proses metamorfosis sempurna. Yang pertama ini ada gambar dari metamorfosis kupu-kupu, bisa dilihat ya. Dari telur nanti berubah jadi ulat kecil, terus berubah lagi jadi ulat dewasa, terus berubah jadi kepompong, dari kepompong nanti akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, terus untuk katak nih, dari katak ini dari telur nanti jadi berudu atau cebong, terus jadi katak muda, lalu selanjutnya katak dewasa. Nah, itu merupakan contoh dari metamorfosis sempurna. Terus selanjutnya ada metamorfosis amfibi dan juga metamorfosis serangga. Untuk metamorfosis amfibi dan serangga akan dilanjutkan oleh rekan baik, selanjutnya untuk materi metamorfosis pada amfibi akan dijelaskan oleh saya. Baik, untuk metamorfosis amfibi seperti yang kita ketahui ya, amfibia berasal dari kata amfi yang artinya rangkap dan bios yang artinya hidup. Yakni di dalam siklus hidupnya, amfibi memerlukan dua macam habitat, yaitu air dan juga darat. Di sini, untuk menggambarkan proses metamorfosis sempurna, digunakan katak sebagai contoh dari golongan amfibi. Metamorfosis yang terjadi pada katak adalah untuk melakukan penyesuaian diri hidup di daerah terestrial. Misalnya, alat pernafasan larva atau berudu yang berupa insang yang hanya dapat digunakan adalah air. Dapat digunakan hanya dalam air, Sedangkan alat pernafasan dewasa berupa paru-paru yang hanya dapat digunakan untuk bernafas di darat. Selain itu, alat pencernaan berudu memiliki usus yang sangat panjang sesuai dengan fungsinya untuk mencerna makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sementara yang dewasa hanya memiliki usus pendek saja sesuai dengan fungsinya untuk mencerna makanan yang berasal dari hewan. Nah, pada awalnya katak betina akan bertelur, kemudian telur tersebut akan menetas setelah 10 hari. Setelah menetas, telur katak tersebut menetas menjadi berudu. Berudu hidup di air setelah berumur 2 hari. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Umur 12 minggu, kaki depannya mulai membentuk insang tak berbentuk. Insang tak berfungsi lagi, ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru.
maka bentuk dari muka akan lebih jelas setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna. Katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Nah, ini ya contoh dari penggambaran secara nyatanya dari proses metamorfosis katak. Mula-mula diawali dari terbentuknya sel sperma dan juga sel telur dari gonad jantan dan juga gamet jantan dan juga gamet betina. Kemudian terjadinya fase fertilisasi. Kemudian setelah fertilisasi masuk ke fase pembelahan, di mana terbentuk morula dan beberapa blastula mulai terbentuk. Kemudian membentuk blastula ya. Kemudian pada fase gastrulasi mulai terbentuk blastosol, blastosfor, kemudian ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Kemudian masuk ke fase organogenesis dan masuk ke fase larva, di mana seperti yang dijelaskan oleh saya tadi ya, mulai terbentuk beberapa organ tubuh dari berudu, kemudian masuk ke terbentuk juga organ-organ tubuh yang lain. Kemudian setelah beberapa minggu akan terbentuk katak dewasa yang siap untuk kembali berreproduksi. Nah, selanjutnya untuk proses-proses yang terjadi dalam metamorfosis amfibi. Pertama ada proses dalam morfologi. Nah, pada amfibi, metamorfosis umumnya digabungkan dengan perubahan persiapan organisme akuatik untuk menjadi organisme daratan, di mana pada Urodela atau salamander, perubahan ini meliputi berkurangnya ekor dan rusaknya insang bagian dalam dan berubahnya struktur kulit. Pada Anura, perubahan metamorfosis berlangsung secara dramatis dan kebanyakan organ-organnya telah termodifikasi. Perubahan ini meliputi hilangnya gigi dan insang internal pada anak katak. Seperti hilangnya ekor, kemudian akan terjadi proses pembentukan seperti perkembangannya anggota tubuh dan morfogenesis kelenjar dermoid. Dan perubahan lokomasi terjadi dari pergerakan ekor menjadi terbentuknya lengan depan dan lengan belakang. Dan juga kemudian gigi yang digunakan untuk mencabik tanaman hilang dan digantikan dengan perubahan bentuk baru dari mulut dan rahangnya. Otot dari lidah juga berkembang. Insang mengalami degenerasi, paru-paru membesar, otot dan tulang rawan berkembang untuk memompa udara masuk dan keluar pada paru-paru. Mata dan telinga berdiferensiasi, telinga bagian tengah berkembang dan membran timpani terletak pada bagian telinga luar. Nah, selanjutnya untuk proses biokimianya dalam metamorfosis amfibi ini itu terjadi penambahan secara nyata pada perubahan morfologi. Yang terpenting adalah terjadi transformasi biokimia selama metamorfosis. Pada berudu, fotopigmen retina yang utama adalah piropsin. Selama metamorfosis, pigmen ini merubah karakteristik fotopigmen dari darat dan vertebrata perairan. Pengikatan hemoglobin atau Hb dengan O2 juga mengalami perubahan. Enzim yang terdapat pada hati juga mengalami perubahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan habitat kecebong bersifat amonotelik, yaitu mensekresikan amonia, sedangkan katak dewasa bersifat urotelik, yaitu mensekresikan urea. Selama metamorfosis, hati mensintesis enzim untuk siklus urea agar dapat membentuk atau menghasilkan urea dari CO2 dan amonia. Kemudian yang ketiga yaitu proses dalam metamorfosis yang ketiga perubahan spesifik. Untuk perubahan spesifiknya yaitu organ tubuh yang berbeda juga akan merespon beda pada stimulasi hormon. Kemudian stimulus yang sama menyebabkan beberapa jaringan perkembangan yang berbeda. Respon hormon tiroid lebih spesifik pada bagian-bagian tertentu. Pada ekor, tridotironin atau T3 menyebabkan kematian dari sel-sel epidermal. Dan meski terjadi kematian dari sel-sel epidermal pada ekor, kepala, dan epidermis, tubuh tetap melanjutkan fungsinya. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya metamorfosis pada amfibi.
Nah, untuk penyebab terjadi pada metamorfosis amfibi ini, berdasarkan yang dijelaskan oleh Haryanto 2009, yaitu pemacu trigger metamorfosis amfibi adalah hormon tiroksin. Besar kecilnya kadar tiroksin diekspresikan dalam tahapan metamorfosis. Pengaturan sekresi tiroksin dilakukan oleh poros hipotalamus, hipofisis, kelenjar tiroid. Tirotropin releasing hormon atau TRH dalam hipotalamus mempengaruhi sekresi atau TSH dari hipofis. TSH mempengaruhi pertumbuhan dari sekresi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Kadar tiroksin paling kecil menstimulasi pembentukan kaki belakang. Bila kadar tiroksin meningkat sedikit mempengaruhi resorpsi intestinum, kadar meningkat lagi mempengaruhi pembentukan kaki depan. Kadar paling tinggi menyebabkan pembentukan resorpsi ekor. Sebaliknya, bila larva dipelihara dalam lingkungan tiroksin, maka metamorfosis lebih cepat, tetapi tidak sempurna, karena pertumbuhan kaki tertinggal. Selain tiroksin, hormon yang terkait dalam metamorfosis yaitu prolaktin dari adenohipofisis, kemudian prolaktin sebagai imbangan tiroksin. Bila pengaruh tiroksin terlalu kuat, maka ditahan oleh prolaktin sebagai anti metamorfosis. Kemudian tiroksin tinggi menyebabkan banyak kehilangan air, sedangkan prolaktin menghambat kehilangan air. Interaksi tiroksin-prolaktin menyebabkan metamorfosis sekunder pada salamandra. Nah, sekian untuk metamorfosis pada amfibi. Dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Kemudian metamorfosis serangga. Nah, pada metamorfosis serangga ini seringkali diikuti dengan pengerusakan pada jaringan-jaringan. Di sini fase larvanya diganti dengan jaringan-jaringan dari sel-sel yang baru yang telah berdiferensiasi. Kemudian insekta ini tumbuh dengan cara molting. Nah, molting itu yang memiliki arti pertumbuhan kutikulanya baru gitu dengan meningkatkan ukuran tubuh. Yang selanjutnya ada perkembangan serangga. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada metamorfosis abnormal, yang kedua ada incomplete metamorfosis, dan yang ketiga ada complete metamorfosis. Pada serangga tadi yang pertama kan sudah disinggung ya tentang proses molting. Nah, pada proses molting ini setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama ada apolisis, yang kedua ada acidosis, dan yang terakhir ada sklerotinasi. Nah, dari ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu apolisis. Nah, apolisis di sini merupakan pelepasan kutikula lama. Nah, pada tahap ini hormon molting dilepaskan ke dalam HE polimpa dan kutikula lama terpisah dari sel epidermis yang berada di bawahnya. Nah, ukuran epidermis di sini akan meningkat karena apa? Karena mitosis dan kemudian kutikula baru dihasilkan. Nah, enzim yang disekresikan oleh sel epidermis ini untuk mencerna endokutikula lama. Dan yang kedua ada ekidisis. Nah, ekidisis di sini merupakan pembentukan kutikula baru. Nah, tahap ini biasanya dimulai dengan pemisahan kutikula lama, terus dimulai pada garis tengah sisi dorsal torak. Nah, pemisahan ini terjadi terutama karena apa? Karena tekanan hemolimpa yang dipaksa masuk menuju torak oleh kontraksi otot abdomen. Nah, ini tuh disebabkan karena serangga menerima udara atau air. Nah, setelah ini serangga akan keluar dari kutikula lama. Kemudian yang terakhir ada sklerotinisasi. Nah, yang ini itu pengerasan kutikula baru. Nah, jadi kutikula baru ini terbentuk sangat lembut dan pucat sehingga ini merupakan saat yang sangat tentang bagi serangga. Dengan demikian, serangga harus melakukan pengerasan atau hardening terhadap kutikula baru tersebut. Ya, terus sklerotinasi terjadi setelah 1 atau 2 jam, di mana eksokutikula akan mengeras dan menjadi gelap. Pada saat serangga dewasa, sayap akan berkembang karena kekuatan hemolimpa yang masuk melalui vena sayap.
Kemudian ada 3 jenis pertumbuhan pada insekta. Yang pertama ametabola, yaitu tahapan yang tidak memulai tahapan larva. Contohnya pada ngengat dan kutu loncat. Yang kedua hemimetabola, yaitu metamorfosis yang melalui tahapan pronimpa yang terjadi persis setelah penetasan. Nah, setelah itu insekta mengalami tahap nimpa. Yang B hemimetabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ada telur, yang kedua ada nimpa, ialah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasanya. Yang ketiga ada imago atau dewasa, ialah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik. Ini ada contoh yang dapat ditemui pada belalang dan kutu busuk ya. Kemudian ada pertumbuhan holometabola, yaitu metamorfosis yang dimulai dengan tahap larva setelah penetasan. Kemudian larva yang mengalami molting akan tumbuh dan berukuran besar. Kemudian tahap di antara larva yang mengalami molting dinamakan instar. Setelah tahap instar, tahap yang terakhir terbentuk pupa. Nah, selama pembentukan pupa ini terjadi proses pembentukan struktur hewan dewasa. Kemudian tahapan dari metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, dan imago. Nah, di slide ini ada metamorfosis sempurna. Contohnya kayak kupu-kupu, belalang, dan kutu busuk. Bisa dilihat ya di PPT ada perbandingan lama metamorfosis. Di sini spesiesnya ada lalat buah, ada kepik, ada monet butterfly, ada periodical cicada, ada mayfly, dan kecoa. Kemudian yang terakhir ada hormon yang berperan dalam proses metamorfosis. Nah, pada arthropoda biasanya kelompok insekta menghasilkan 3 macam hormon. Yang pertama ada hormon otak, yang kedua ada hormon Edison, dan yang terakhir ada hormon juvenil. Nah, ketiga hormon tersebut berfungsi untuk mengatur proses metamorfosis. Yang pertama, hormon otak ini disekresikan oleh bagian otak, dan pelepasannya dipengaruhi oleh faktor makanan, cahaya, atau suhu. Nah, selain itu juga hormon otak berfungsi untuk apa? Untuk memicu sekresi hormon Edison dan hormon juvenil. Yang kedua ada hormon Edison. Nah, hormon Edison di sini berfungsi untuk pengaturan proses pergantian kulit atau egg disease. Kemudian dan yang terakhir ada hormon juvenil. Hormon juvenil ini berperan untuk menghambat proses metamorfosis. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.